walaupun berumur 9 tahun sah selama rukun haji kemarin sudah ditunaikan. Tetapi Siti masih berkewajiban haji lagi karena haji yang pertama belum menggugurkan kewajiban. Karena belum memenuhi syarat. Nah, siswa ditanya lagi. Mungkin kalian bertanya, wong hajinya belum memenuhi syarat kok sudah sah, Bu? Nah, dijelaskan lagi. Haji itu selama memenuhi semua rukun sudah sah. Walaupun belum balik. Jadi sahnya haji tidak tergantung pada syarat, tapi tergantung pada rukun. Nah, itu namanya mengajak hubungan sebab akibat, mengajak berpikir hubungan sebab akibat kepada para siswa, dan itu akan terpatri terus, Bu, sampai kapanpun. Ya, itulah. Kemudian bisa jadi Ibu nanti mengembangkan indikatornya, misalnya contoh, menyimpulkan pelaksanaan haji dengan nafar awal dan nafar sani. Ada di dalam materi? Belum, Pak. Kalau nafar awal, nafar sani belum. Oh, belum. Oh ya, mungkin di aliyah kalau yang ini ya. Yeah. Dapat mengkategorikan pelaksanaan haji, ifrad, tamattu, dan qiron. Oh iya, Pak. Sudah, Pak. Iya, itu mengkategorikan. C4. Dapat membuat garis besar mikot zamani. Oh iya. Nah, mulai tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah itu mikot zamani. Siswa pasti akan pertanyaan itu. Yeah. Berapa waktunya itu berarti? Waktu-waktu yang disebut dengan bulan-bulan haji itu. Kemudian dapat membuat garis besar, dapat menyusun mikot makani. Mikot makani ada di dalam materi kelas. Ada, Pak. Nah, mikot makani tempat dimulainya para jamaah haji memakai baju ihram, ya, mulai dari Jeddah, ada yang berangkat mulai dari Madinah, Bir Ali, Dzulhulaifah, Datu Irik. Kalau sudah berada dalam kota Makkah, ada kota 12 km dari pusat kota namanya Tan'im. Tan'im. Nah, siswa mengenal kota-kota di sekelilingnya kota Makkah yang itu dipakai untuk memulai ihram dari jamaah di seluruh dunia, dari segala macam penjuru. Dari situ siswa bisa menyusun mikot makani. Oh, kalau dari arah Datu Irkin itu jamaah haji dari negara ini. Yeah. Kalau Dzulhulaifah itu dari negara ini. Jadi tidak semuanya melalui Madinatul Munawwarah maupun King Abdul Aziz Jeddah. Yeah. Ya. Nah, itu siswa pasti akan tertarik. Apalagi kalau Ibu menunjukkan peta tanah Arab. Ini loh anak-anak, di sini ada kota ini. Ini semuanya mengelilingi kota Makkah. Dan inilah yang namanya mikot makani. Nah, oh iya, Pak. Ya, itu sekedar tambahan dari Pak Jamroji terkait dengan indikator yang bisa terus dikembangkan ketika mengajarkan haji. Jadi kalau mengajarkan haji hanya apa haji, apa umroh, sebutkan rukun haji, itu pola konvensional, ya tidak jelek, ya tetap pengetahuannya dibutuhkan, tetapi harus dikembangkan. Keterampilan mengajar abad 21 harus mengajak siswa untuk membedakan, menganalisis, mengkategorikan, itu tadi yang sudah saya sebutkan. Okay. Ya, itu terkait dengan review RPP Ibu Ratna. Ada beberapa yang, masih ada satu lagi nih, yang ada kesalahan yang juga cukup elementer, Bu, tapi ini kayaknya dulu juga sudah saya reviewkan ini ya. Ibu, untuk indikator yang kedua, menjelaskan syarat dan rukun haji dan umroh. Itu kalimat indikatornya belum benar, Bu. Menjelaskan syarat dan rukun haji dan umroh. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, untuk menyusun indikator, itu hanya berisi satu perilaku, satu materi, Bu. Jadi kalau indikator yang kedua, itu harus dipecah lagi. Menjelaskan syarat dan rukun haji, menjelaskan wajib dan sunnah haji, gitu. Oh iya, Pak. Iya, ya. Pak. Sekarang pertanyaan untuk Bu Ratna. Bu Ratna, saya ingin tanya
kalau setelah menulis indikator pasti menulis tujuan pembelajaran nggih. Nggih, Pak. Apa yang tertulis dalam indikator dikembangkan dalam tujuan dengan menambahkan condition. Nggih. Umpamanya melalui diskusi. Nah, itu ditambahkan itu tertera pada tujuan. Kemudian di belakang ada degree. Kriteria yang harus ada. Coba untuk Bu Ratna saya tanya, sebenarnya tujuan pembelajaran itu apa sih? Tujuan pembelajaran yaitu tujuan yang diinginkan setelah siswa diberi pelajaran supaya mencapai kompetensi yang diinginkan, Pak. Ya, boleh, benar juga. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang atau sasaran yang hendak dicapai setelah melaksanakan pembelajaran. Oke. Satu lagi tambahan pertanyaannya, kalau seandainya tadi sudah saya singgung cara menulis tujuan pembelajaran itu harus ada condition, ada degree, itu berarti ada C dan ada D, ada A dan B tambahannya. Jadi menuliskan tujuan pembelajaran itu harus memakai konsep A, B, C, D. Kalau saya umpamanya, saya membuat tujuan pembelajaran seperti ini, Bu. Setelah mengamati video pembelajaran tentang manasik haji, siswa dapat menyebutkan 4 rukun haji, umpamanya. Kira-kira yang conditionnya yang mana? Kalimat yang itu berisi condition. Setelah mengamati video pembelajaran tentang manasik haji, siswa dapat menyebutkan, rukun haji itu ada 6 ya. Iqra, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib ya 6. Mohon maaf. Setelah mengamati video pembelajaran tentang manasik haji, siswa dapat menyebutkan 6 rukun haji dengan benar. Yang saya tanyakan hanya satu saja, yang konsep conditionnya yang mana, Bu? Konsep conditionnya yaitu setelah mengamati itu, Pak, setelah mengamati tentang mengamati video tentang apa tadi manasik, ya. Itu setelah mengamati. Condition. Ya, betul, Bu. Jawaban Bu Ratna betul, dan itu pertanyaan terakhir dari saya sebelum Bu Ratna membuka Al-Quran dan membacanya. Ya, insya Allah sudah sangat layak nilai yang didapat oleh Bu Ratna. Mohon sekarang dibuka Al-Quran juz 25 lagi. Juz 25 ya, Pak ya? Iya. Suratnya apa, Pak? Surat Zukhruf. Surat Zukhruf. Ya, bisa dibaca mulai ayat 1. Yes, sudah, Pak. Ayat berapa, Pak? Ayat 1 sampai ayat 5. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankumuz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Shadaqallahul azim. Iya. Tugas berikutnya ayat 1 sampai 5 Al-Qur'an surat Zukhruf. Itu ditulis Bu Ratna di lembar kertas, difoto dan dikirimkan supaya nanti bisa dinilai oleh saya dan Profesor Baharudin.
Nggih, Untuk Pak. pertanyaan berikutnya, Pak Profesor, monggo untuk pertanyaan kepada Bu Ratna. Baik, Bu Ratna Fairuz. Nggih. Pertanyaan saya sederhana saja ya. Mengapa guru itu harus bekerja secara profesional? Supaya apa yang diinginkan itu tercapai, apa yang diinginkan terhadap peserta didik itu tercapai, Pak. Ya, Dan- karena guru profesional merupakan penentu proses pendidikan yang bermutu ya. Nggih, Pak. Ya Bu, ya. Ia harus pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan dalam belajar atau kerja akademik ya, sebagaimana telah diterapkan dalam sasaran kegiatan pelaksanaan belajar mengajar ya. Itu guru profesional ya. Ya, Bu. Ya, Prof. Terus guru profesional itu pekerjaan disebut dengan profesi bila bagaimana? Suatu pekerjaan disebut dengan profesi ya, atau profesional seperti apa gambarannya ya? Apabila guru itu mampu, Pak, mampu melakukan sesuai dengan keahliannya, Pak. Bagus ya. Tapi juga di balik itu dia juga mencari nafkah ya. Ya, Masa Pak. ada orang disuruh ikhlas saja tapi dia dapat apa-apa ya. Tapi di satu sisi dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan keahliannya, tapi juga dia memperoleh sesuatu ya. Ya, Dan Pak. mantap dari nafkah itu sudah termasuk profesi ya. Ya, Prof. Jadi jangan kita suruh orang ikhlas saja tapi perutnya kosong gitu loh. Itu tak Iya, Pak. profesional Iya, itu Prof. Prof. ya. Mungkin coba ciri-ciri dari kerja profesional seperti apa ya? Ciri dasar dari yang melekat pada setiap pekerja yang profesional seperti apa? Antara lain, Mampu memahami karakter peserta didik, Prof. Mampu memahami materi yang diajarkan, mampu mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan zamannya, Prof. baik ya, paling tidak ada 3 ciri dasar yang melekat pada setiap pekerjaan yang profesional, yaitu satu, keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan ya, job quality ya. Kedua, menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan ya. Dan ketiga, keinginan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat melalui kerja profesional ya. Iya. Siapa yang mengatakan bahwa guru itu profesional? Masyarakat, Prof. Atau Peserta didik dan masyarakat tadi, masyarakat sebagai apa itu? sebagai yang menerima dari hasil profesi itu, Prof. Terus kedua, Peserta didik dalam pendidikan, itu namanya stakeholders ya. stakeholder ya. Iya. Yang kedua, Ahli murid, lembaga lembaga pendidikan, LPTK ya, LPTK, oh iya, yang penyelenggara. meluluskan dia dalam sertifikasi guru gitu loh. Oh iya. Itu baru dikatakan guru yang profesional ya. Itu ya Bu Ratna Fairuz. Nggih, Pak, matur suwun. Iya. Kemudian kalau berpikir tingkat tinggi, saya sekarang tanya gitu, perbedaan haji dengan umroh itu apa? Kalau haji itu ya apa rukunnya ada 6, ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Tapi kalau umrah itu tidak ada wukufnya, Prof. Jadi kalau Dari wukufnya kalau apa umroh ya? ya tidak ada wukufnya. Usulnya gimana? Asal usulnya ada wukuf itu gimana? Asal usul ada wukuf. Ketika itu apa ya? Ya enggak, kalau saya masuk kepada berpikir tingkat tinggi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Zamroji. Kalau dibuat soal hot gitu ya, Prof. Ya wukuf itu asalnya gimana? Asal kok ada wukuf gitu. Itu apa ya? Itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Prof. Sudah tahu Bukan. Yang pertama sekali siapa yang asal usulnya wukuf itu?
Nabi Adam, Prof. Nabi Adam, ya baik. Nabi Adam gimana ceritanya? Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, terus ketemu Siti Hawa, terus ketemunya di Jabal Rahmah, Prof. Di Eropa. Di Arafah Iya. itu Jabal Rahmah apa bukan? Dia menoleh lalu terbuka hijab ya. Terbuka hijab Baitullah, ditunjukkan adanya Baitullah itu ya, terlukis nama Allah dan Muhammad ya. Amin di Baitullah itu asal usulnya itu. Oh, nggih, Prof. Asal usul apa namanya itu wukuf di Arafah itu gitu ya. Yang Oh, pertama kali dibukakan hijabnya terkait dengan adanya Baitullah itu adalah Nabi Adam. Ketika mencari istrinya Siti Hawa, lalu dia menoleh terbuka hijab yang ada di posisi sekarang itu ya. Tapi dulu belum ada yang ditinggikan seperti sekarang, yang meninggikan Nabi Ibrahim yang diperintah untuk meninggikan ya. Oh, nggih. Itu ceritanya ya. Nggih, Prof. Terima kasih, Prof. Maka wukuf itu dilaksanakan di Arafah. Sehingga haji itu hadir saja di Arafah sudah disebut haji gitu, bisa disebut haji ya. Karena rukun pertama dari wajib haji rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Begitu ya Bu Ratna ya. Nggih, Prof. Terima kasih Pak Zamroji, diteruskan. Nggih. Zamroji mana nih? Pak Zamroji ini kok mungkin sinyal mungkin keluar. Kita tunggu sebentar. Oke. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf, baru saja jaringan terputus, tapi sudah sambung lagi nih. Diteruskan Pak Zamroji. Nggih, sampun Prof, nggih. Ampun. Alhamdulillah, nggih. Bapak Ibu, untuk peserta ujian berikutnya adalah Bapak Nur Solihin Abdullah. Betul, nggih? Nggih, Pak. Pak Nur Solihin, insya Allah sudah siap, nggih? Insya Allah. RPP Bapak Solihin menjelaskan tentang sholat mu'akad dan ghairu mu'akad yang diajarkan di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Betul, Pak. Nggih. Pak Nur Solihin, karena sudah saya perintahkan untuk menyiapkan RPP-nya dan kita kritisi bareng-bareng, saya sama seperti peserta yang tadi, mohon Pak Solihin menyebutkan dari sekian indikator di dalam RPP Pak Solihin, yang mana yang itu hot? 3.9.1 menganalisis sholat sunnah mu'akad dan sholat sunnah ghairu mu'akad. Yang kedua, 3.9.2 mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat sunnah mu'akad dan ghairu mu'akad. Yang ketiga, di 3.9.3 menyimpulkan secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat mu'akad dan ghairu mu'akad sebagai salah satu kesatuan tata cara pelaksanaan. Ampun? Sudah, Pak. Tadi kepada Bapak Ibu yang sudah ujian lebih dahulu, Pak Solihin, Iya. Indikator panjenengan tidak saya katakan salah, tetapi kelihatannya perlu ada revisi ulang penempatan KKO yang benar. Oke? Iya. Nomor 1, kalau terkait sholat sunat mu'akad dan ghairu mu'akad,
itu kelihatannya kata kerja operasional yang pas itu walaupun sama-sama C4 itu adalah membedakan atau mendiversifikasi. Mendisertifikasi, Pak. Membedakan tidak, Pak? Membedakan. Siswa dapat membedakan sholat sunat mu'akad dan ghairu mu'akad. Kalau menganalisis itu masih harus dipecah lagi menjadi kata kerja operasional yang jumlahnya lebih banyak. Jadi analisis yang mana yang dimaksud? Iya, Gitu, iya, ya. iya. Diganti dengan membedakan sholat sunat mu'akad dan ghairu mu'akad. Itu saya kira lebih familiar. Kemudian untuk yang kedua, mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat sunat mu'akad dan ghairu mu'akad. Mungkin Pak Nur Sholihin bisa menjelaskan maksud indikator mengkategorikan bagian-bagian ini seperti apa? Seperti kalau di sunah mu'akad dan ghairu mu'akad, maksudnya kategori ini termasuk sholat seperti witir, Pak ya. Witir itu dikategorikan di sholat ghairu mu'akad apa sunat mu'akad seperti itu. Terus kalau Kata-kata itu bagian, kata-kata bagian ini yang dimaksud ya maksudnya bagian-bagian yang harus terpenuhi. ya kalau bagian-bagian yang terpenuhi kalau sholat mu'akad seperti sholat sunnah witir sama sholat sunnah taraweh kan beda, Pak. Kalau witir boleh dia harus Pak, boleh harus witir itu ganjil, Pak. Salah satu cirinya, maksudnya kategorinya kan ganjil salah satunya. Terus boleh dilakukan selain di bulan Ramadan. Kalau taraweh dia harus di bulan Ramadan seperti itu, Pak. Memang untuk kalimat yang bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat sunat mu'akad itu masih menimbulkan multi tafsir, Pak Nur Sholihin, nggih. Iya, Pak. Kelihatannya ini hanya sekedar saran dari saya. Iya, Pak. Supaya yang namanya indikator itu betul-betul kalimatnya itu simple, jelas, dan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh siswa itu dapat diukur. Jadi kalau kalimatnya dalam indikator saja masih multi tafsir itu akan membingungkan. Mungkin ya, andaikan saya mengusulkan untuk indikator yang nomor 2 mengkategorikan, itu tidak usah dipaksakan harus C4, mengkategorikan memang C4. Tapi bisa jadi menggunakan level C2 dengan KKO menguraikan. Kayaknya lebih familiar ini. Coba saya bacakan. Menguraikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat sunat mu'akad dan ghairu mu'akad. Kira-kira enak apa enggak didengar? Iya, Pak. Iya. Jadi jangan terlalu dipaksakan harus C4 semua. Jangan dipaksakan semuanya harus hot. Iya, Pak. Kemarin Satu saja. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian ini untuk indikator yang ketiga ini ada kesalahan bahasa. Pak Nur Sholihin. Iya. Saya bacakan, menyimpulkan secara terperinci. Masih ingat? Syarat-syarat menyusun indikator ini hanya ada satu kata kerja operasional. Di situ ada menyimpulkan, ada terperinci. Padahal terperinci itu ada satu KKO sendiri namanya merinci. Oh iya, Pak. Nah, jadi kenapa sih harus ada 2? Cukup 1 saja yang dipakai. Merinci bagian-bagian yang harus terpenuhi. Merinci, oh iya, Pak. Ya, merinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat sunat mu'akad dan ghairu mu'akad. Atau bolehlah menyimpulkan bagian-bagian yang harus terpenuhi. Juga boleh, itu C5 memang. Ya, jadi cukup satu KKO yang dipakai, tidak boleh 2, ya. Iya, Pak.
Ya, ini revisi dari indikator Pak Nur Solikin yang saya sempat kritisi. Untuk yang berikutnya termasuk langkah-langkah pembelajaran, evaluasi sudah saya cek semuanya. Insya Allah tidak ada masalah Pak Nur Solikin. RPP-nya sudah sangat bagus. Saya akan menambah dengan pertanyaan yang itu saya anggap masih sangat elementer sekali. Bisa disimak pertanyaan saya yang pertama. Untuk merumuskan indikator itu harus menampilkan kata kerja operasional. Di mana kata kerja operasional itu biasanya kita merujuk dari kata kerja operasional yang terdapat dalam taksonomi Benjamin S. Bloom. Betul ya? Iya, Pak. Ya. Yang saya tanyakan, taksonomi itu apa sih Pak Nur Solihin? Sering kita ucapkan, tapi jangan-jangan kita masih gagu nih. Oh, apa sih taksonomi? Taksonomi itu adalah sistem tingkatan ya. Taksonomi itu maknanya sistem tingkatan untuk mengidentifikasi atau mengenali keahlian siswa dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas, mulai dari C1 sampai C6. Jadi itu sistem tingkatan. Itu namanya taksonomi. Kebetulan untuk orang Indonesia memakai taksonominya Benjamin S. Bloom, warga negara Amerika. Ya. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Nur Solihin. Kalau tadi saya menanyakan taksonomi, sekarang yang disebut KKO, kata kerja operasional itu maknanya apa? Untuk Kata kerja operasional itu maksudnya apa? kata kerja yang digunakan Ya. untuk mengetahui tingkatan-tingkatan atau mengidentifikasi tingkatan-tingkatan pemikiran, Pak. Pemikiran. Ya, maksudnya seperti mengidentifikasi, seperti menganalisis, berarti dia di tingkatan ini dan memahami di tingkatan C1, C2. Untuk itu namanya. Saya sudah paham apa yang dimaksudkan oleh Pak Nur Solihin Abdullah dan maknanya pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian yang sebenarnya. KKO itu kata kerja operasional, yaitu perilaku peserta didik yang dicantumkan dengan maksud agar mudah diamati, bisa diukur oleh guru, dan bisa dinilai oleh guru. Ya, saya ulangi lagi. Iya, Pak. KKO, kata kerja operasional itu adalah perilaku yang itu ditampilkan oleh guru dalam sebuah indikator untuk mengenali bahwasanya itu adalah perilaku yang akan diamati, akan diukur dan dinilai oleh guru. Ya, kata kerja operasional pengertiannya seperti itu. Ini mengapa saya tanyakan, sebab ini masih dasar juga. Jangan sampai kita bilang taksonomi, bilang KKO, tapi ditanya apa sih taksonomi, apa sih KKO, tapi kita masih belum begitu lancar menjawabnya. Tapi Pak Nur Solihin, walaupun dengan bahasa yang lain, menyampaikannya sudah sangat bisa ditangkap dan saya anggap juga benar. Untuk pertanyaan dari saya cukup, Pak Nur Solihin. Selanjutnya bisa membuka Al-Quran. Al-Quran juz 25 lagi. Al-Quran juz 25 lagi. Nama suratnya Al-Jasiyah. Untuk Bapak Ibu yang sudah selesai uji komprehensif tadi, harusnya sudah masuk unggahannya, fotonya, tulisan Arabnya, supaya bisa segera dinilai. Sabun, Kakak.
Sudah untuk Pak Nur Solihin sudah ketemu Al-Qur'an surat Sudah, Pak. Al-Jasiyah di juz 25 sudah nggih? Sudah, Pak. Monggo dibaca yang tartil dengan suara yang nyaring merdu yang dimiliki oleh Pak Nur Solihin. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samai wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samai mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin yaqilun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nggih, Pak Nur Solihin ayat 1 sampai ayat 5. Surat Al-Jasiyah segera ditulis, kurang lebih 10 sampai 15 menit harus sudah difoto dan dikirimkan ke grup. Iya, Pak. Demikian Pak Nur Solihin. Iya, Pak. Monggo Profesor untuk menambah pertanyaan kepada Pak Nur Solihin Abdullah. Pak Nur Solihin Abdullah, Iya, Pak. saudara tahu enggak perbedaan antara pendidikan dan pengajaran? Suaranya kok jadi Nggih, suaranya bergema nggih. bergema, Pak. Suaranya bergema itu. Perbedaan pendidikan dan pengajaran. Perbedaan pendidikan. Dirasa cukup, Prof? Iya, karena suaranya nggak jelas. Oh, nggih. Semoga untuk yang peserta berikutnya nanti bisa lebih jelas. Berikutnya Pak Ahmad Zarkoni. Pak Nggih, Ahmad nggih. Zarkoni sudah Nggih, siap, nggih. nggih? Ya insyaallah, Alhamdulillah. Bapak. Pak Zarkoni itu selalu penampilannya meyakinkan. Pede sekali ya. Iya, iya. Oke, Pak Ahmad Zarkoni, Nggih. RPP-nya terkait hukum riba bank dan asuransi. Diajarkan di kelas 10 semester genap Nggih. untuk jenjang madrasah aliyah berarti. Nggih. Nggih. Ahmad Zarkoni, saya sejak review diskusi di hari pertama sampai insya Allah konsisten istiqomah sampai hari ini, Nggih. saya selalu menyampaikan bahwasanya untuk rumusan indikator itu haruslah match dengan tujuan. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, kemudian kalau melihat indikator KI3 di dalam RPP-nya Pak Ahmad Zarkoni 3.10.1 dan 3.10.2, Nggih. ini aspek kognitif itu kenapa di indikator hanya tampil 2, tapi ketika tujuan itu tampil sampai 5. Mohon dijelaskan. Nggih, nggih, nggih. Sebelumnya mohon maaf Bapak Jamroji dan Bapak Profesor Baharudin. Ini kemungkinan ya memang cara indikator di situ sesuai di buku yang ada itu ada 2. Cuman untuk Pak Zarkoni, Ahmad. nggih, Pak Ahmad Zarkoni, mohon maaf. Indikator apa muncul di buku? Indikator kan yang menyusun guru sendiri. Kalau KB, kalau Oh, KB, nggih, 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 nggih. iya. Nggih, Mohon maaf, saya luruskan, nggih. Terputus, nggih. Pak Ahmad Zarkoni jaringannya terputus kayaknya nih.
Halo, Pak Ahmad Zarkoni. Kita tunggu. Atau mungkin Pak Prof, apa kira-kira Pak Zarkoni kita pending dahulu, kemudian meningkat pada peserta berikutnya? Suaranya bergema ini. Iya, dan Pak Zarkoni kayaknya jaringannya terputus juga, Prof. Iya, burung pacaran tabung. Tidak begitu kedengaran. Suaranya bergema terus. Iya. Iya. Alhamdulillah Pak Zarkoni sudah sambung lagi, nggih. Halo Pak Ahmad Zarkoni, sudah bisa sambung lancar? Suara saya sudah bisa didengar dengan jelas? Suaranya Pak Samroji berulang-ulang. Berulang 3 kali. Barangkali sama dengan suara saya berulang-ulang. Nggih. Ini koneksinya. Alhamdulillah terjadi sambung lagi dengan Pak Ahmad Zarkoni. Mohon maaf. Sudah, saya yang satu. Ini yang di saya Nggih. Mungkin coba di ikhtiari Pak Bapak Ibu untuk mic-nya dimatikan, siapa tahu bisa mengurangi gemanya. Iya, Pak. Nggih. Kan masih bisa mendengar, tapi untuk mic-nya khusus untuk Pak Zarkoni saja. Khusus saya dengan Pak Zarkoni saja yang bisa menyalakan mic-nya. sampun nggih. Ampun, nggih. Mungkin terkait indikator dan tujuan, mungkin mohon maaf di situ mungkin nggak sinkron Bapak. Iya. Nah, memang mungkin karena reviewnya mungkin atau revisi saya mungkin ada yang kata. Iya. Berarti disadari ya? Nggih. Tadi Ya, saya baca-baca dulu ini kok nggak pas gitu. Nggih. Sebelum Jadi kalau indikatornya 2, tujuannya ya 2, Pak Zarkoni. Kalau tujuannya ada 5, berarti Pak Zarkoni nanti berkewajiban menambah indikatornya 3 lagi. Iya. Seumpama ini nanti saya revisi yang tujuannya saya ganti 2, Pak. Insya Allah seperti itu. Tujuannya kalau sudah 5 dan ini kayaknya sudah nggih. representatif untuk menjelaskan tentang riba dan perbankan, saya kira indikatornya saja yang tinggal Nambah, nggih. menambah. Iya. Nggih. Jadi untuk indikator perlu ditambah karena memang jumlahnya tidak sama dengan tujuan dan belum match. Ya. Nggih. Ya, terima kasih kalau itu disadari Pak Zarkoni, dan saya lanjutkan ini. Pak Zarkoni, untuk tujuan pembelajaran. Nggih. Pak Zarkoni menuliskan tujuan pembelajaran nomor 1 dengan kata kerja operasional menunjukkan. Ini kok diberi keterangan C4 Pak Zarkoni. Menunjukkan itu levelnya apa nih? Oh, nggih, itu mestinya kalau menunjukkan kalau di Taksonomi? taksonomi itu kemungkinan di C2 insya Allah. Menunjukkan itu C1 Pak Zarkoni. Oh, Ya, C1. mohon maaf, Bapak. Nomor 2, tujuan yang kedua. Peserta didik dapat menjelaskan. Menjelaskan itu levelnya apa Pak Zarkoni? Kok di situ tertulis C4 juga? Harusnya C2 ini, Pak. Menjelaskan itu C1 Pak Zarkoni. Ini kok C2, Pak, di Jadi yang- begini, menjelaskan itu ada yang level mengingat, ada level memahami.
Nah, mengapa bisa ada kata menjelaskan di dua taksonomi, di dua level? Itu terkait juga dengan lanjutannya. Jadi siswa diminta untuk menjelaskan apa? Gitu ya. Kalau memang menjelaskannya itu terkait dengan pemahaman, berarti C2. Tapi kalau hanya sekedar mengungkapkan kembali memori, ingatan, itu berarti levelnya C1. C1. Ya. Nggih. Ambil contoh lagi ya. Ambil contoh lagi. Membedakan itu bisa tampil pada C4, bisa tampil juga pada C6. Bisa tampil juga pada, ini tergantung membedakan terkait dengan kemampuan apa. Karena kalau kemampuan membedakan itu masuk dalam kategori menganalisis, itu harus bisa memecah beberapa ketentuan dan bisa menyampaikan kembali bagian-bagian itu. Itu namanya menganalisis. Salah satunya adalah membedakan. Ambil contoh tadi, Bu Ratna Fairuz menjelaskan perbedaan haji dan umroh. Berarti kalau bisa membedakan haji dan umroh, siswa sudah punya pemahaman tentang haji, rukun haji, syarat haji, wajib haji, dan siswa juga punya pemahaman tentang rukun umroh, syarat umroh, wajib umroh. Nah, akhirnya kan dibandingkan itu. Maka ketika tadi Pak Profesor Baharudin menanyakan, Bu Ratna, coba saya tanya, apa sih yang membedakan antara haji dan umroh itu? Bu Ratna jawabannya, ya mungkin pas, pertanyaannya pas, Bu Ratna memang pas lagi mood. Iya, yang membedakan hanya peristiwa wukuf di Arafah. Mungkin kalau ditanya berikutnya, mengapa umroh tidak ada wukuf? Itu pertanyaannya tingkat lanjut ini. Mengapa umroh tidak ada wukuf? Karena wukuf itu hanya terjadi 1 tahun sekali tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu dimanfaatkan untuk haji, bukan untuk umroh. Ya. Jadi pemahamannya setiap pertanyaan kepada siswa itu pasti akan berkembang. Dari situlah kita nanti akan ada kata-kata membedakan, ada kata-kata mengkategorikan, ada hubungan sebab akibat yang muncul belakangnya. Nah, dari situlah maksudnya berpikir tingkat tinggi itu seperti itu. Nggih. Saya lanjut untuk Pak Zarakoni untuk menjelaskan itu C1 karena kaitannya kalau pengertian itu mengingat tuh Pak, ya. Pengertian riba itu mengingat, berarti levelnya C1. Kemudian menyebutkan macam-macam riba. Ini level apa ini Pak Zarakoni? Menyebutkan di sini masih level C1. C1. Jadi untuk menjawab itu C1 apa C2? C1 itu mengingat, mengungkapkan kembali memori yang ada di dalam otak siswa. Kalau memahami itu pasti ada beberapa bagian-bagian juga yang harus dijelaskan. Bagian-bagian lain. Lanjut Pak Ahmad Zarakoni. Tujuan nomor 4, siswa mampu menjelaskan pengertian riba. Levelnya? C1 menjelaskan. Pengertian masih kemampuan level mengingat. Yang nomor 5, melalui demonstrasi, peserta didik dapat memberi contoh praktek macam-macam riba. Levelnya apa ini? Memberi contoh. Di situ tertulis C3 loh. Ya. Okay. Yakin itu C3 memberi contoh? Insya Allah, Pak. Kalaupun salah ya mungkin koreksinya. Iya, memberi contoh itu levelnya C2, Pak Zarakoni nggih. Memberi contoh itu mengungkapkan pemahaman. Jadi kalau sudah paham bisa memberi contoh. Kalau C3 itu levelnya menerapkan aplikasi. Menerapkan itu yang memperagakan, mendemonstrasikan itu. Itu levelnya menerapkan. C3. Ya.
Ternyata untuk tujuan pembelajaran dan indikator perlu ada revisi yang cukup tajam dari Pak Ahmad Zarkoni. Tapi kalau saya lihat di komponen-komponen RPP yang lainnya sudah bagus Pak Zarkoni. Saya kira tidak ada masalah. Jadi saya selalu yang saya koreksi itu pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga evaluasi. Selama indikator itu muncul di langkah-langkah, muncul juga di evaluasi, berarti RPP Anda sudah benar. Oke Bapak, insya Allah nanti. Oke. Oh, setelah merevisi RPP Pak Zarkoni, saya ingin tanya Pak Zarkoni, sama seperti teman yang lainnya, selalu saya beri pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pedagogis. Pak Zarkoni, saya tanya, kemarin membuat program tahunan, nggih? Nggih. Program tahunan. Saya mau jelaskan program tahunan itu apa sih Pak Zarkoni? Program tahunan adalah rencana yang mana itu untuk menetapkan alokasi waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Iya, pas banget jawabannya. Jadi susunan alokasi waktu yang itu dilaksanakan pembelajarannya selama 1 tahun. Iya. Mungkin kalau tambah satu lagi pertanyaan, mumpung saya menanyakan Prota, apa yang disebut dengan program semester? Program semester ini adalah penjabaran dari program tahunan. Pada program semester di sini nanti terbagi atas 2, ada semester genap, ada semester ganjil atau semester 1. Ya. Sebagai guru profesional, saya pikir ini bukan hal asing ya. Ini pertanyaannya sangat elementer sekali. Jadi kalau Pak Zarkoni menjawab benar, itu sebagai tanda-tanda yang memang menuju ke arah profesional. Oke. Kemudian satu lagi pertanyaan Pak Zarkoni, masih pertanyaannya bersifat elementer. Di dalam KI 13, di dalam K13, di dalam K13 itu ada SKL, ada KI, ada KD. Nah, yang saya tanyakan, KI di dalam kurikulum 13 itu, KI itu jumlahnya berapa? 4. Ada 4. Jumlah ada 4. 4 itu sebutkan KI 1 tentang? KI 1 tentang menghayati dan mengamalkan. Halo? Untuk KI 1 Ya, tentang apa itu? menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianjurkan. Religius ya. Religius, gitu. KI 2 tentang? Untuk KI 2 tentang Halo, kurang jelas? dan KI 2 tentang sosial. Ya. KI 3 membahas tentang? untuk KI 3 memahami, menerapkan analisis pengetahuan faktual atau Pengetahuan. KI 4? untuk KI KI 4 4. mengolah atau menalar dan menyatukan Yang lebih tepatnya keterampilan. Jadi keterampilan. religius, sosial, pengetahuan, keterampilan. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu religius, sosial, pengetahuan, keterampilan. Nah, terakhir pertanyaannya. Untuk melihat karakter yang sudah dimiliki siswa, itu berada di KI berapa? Untuk melihat itu terdapat pada karakter, Pak, nggih. Iya. Insya Allah di sini KI 2. KI 2. Ya. Oke. Pak Zarkoni, Oke. untuk melihat karakter siswa itu diamati melalui KI 1 dan KI 2. Jadi karakter itu perpaduan antara religius dan sosial. Oke. Ingat-ingat untuk teman yang lainnya, bisa jadi ini juga menjadi bahan untuk pemahaman di dalam melanjutkan kegiatan KBM Bapak Ibu. Ketika merumuskan karakter, berarti harus memadukan antara KI 1 religiusitas dan KI 2 sosial. Itu karakter terbentuk dari sana. Sementara untuk pertanyaan kepada Pak Ahmad Zarkoni saya cukupi itu terakhir.
Dan Pak Zarkoni saya minta untuk membuka Al-Quran. Nggih. Al-Quran juz 26 Pak Zarkoni. 26. Juz 26 awal. Nggih. Al-Quran Itu, Pak. surat Al-Ahqaf. Al-Aqaf. Al-Quran surat Al-Ahqaf dibaca ayat 1 sampai 4. 4, Pak. Nggih, monggo. Oke. Bisa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أعمى أرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا خلقوا من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Iya. Pak Zarkoni setelah dibaca sama seperti teman yang sudah ujian komprehensif tadi ditulis waktunya hanya 10 sampai 15 menit sudah harus terunggah di grup. Oke, 1 sampai 4 Al-Ahqaf 1 sampai 4. Monggo Pak Prof Baharudin menambahkan pertanyaan untuk Pak Ahmad Zarkoni. Baik, suara masih bergema ya. Masih Prof. Oke. Kompetensi inti guru menurut Permendiknas nomor 14 2020 ada 4. Ada kompetensi pedagogik, 2 kompetensi kepribadian, 3 kompetensi sosial, dan 4 kompetensi profesional. Saya minta kepada Saudara Ahmad Zarkoni untuk menjelaskan kepada saya apa yang disebut dengan kompetensi kepribadian. Untuk kompetensi kepribadian di sini adalah menurut pengetahuan saya, mohon maaf nanti kalau ada kekurangan mohon revisinya. Yang jelas untuk kepribadian di sini kita sebagai guru profesional maka diharapkan bisa mengetahui pribadi siswa. Yang saya tanyakan kompetensi kepribadian. Oke, kompetensi kemampuan untuk mengetahui kepribadian siswa. Contohnya, Nah, mungkin bisa diambil contoh terkait dengan siswa. Nah, di sini siswa mungkin ada yang mengalami atau mungkin ada problem, maka di situ kepribadian siswa contohnya bisa dikatakan kurang disiplin atau mungkin di sini kurang rajin dalam belajar.
Kaitannya pendidikan di siapa gambarannya? Dalam Bapak. Oke, dalam. Terkait dengan guru itu sendiri. Kepribadiannya harus bagaimana? Berarti terkait dengan guru, kepribadian di sini guru harus mempunyai kepribadian yang bisa menjadi contoh untuk murid-muridnya. Atau menjadi contoh pada peserta didiknya. Yang jelas harus mempunyai kepribadian yang Sehingga siswanya seperti apa? dengan harapan siswa nanti bisa menjadikan guru sebagai uswatun hasanah. Maka di sini guru tetap diusahakan dan harus bisa sebagai kacamata bagi peserta didik, contoh kehidupan di masyarakat pada umumnya. Sehingga jujur seperti itu ya. Jujur. Pertanyaan saya, nakal mana anak TK dibandingkan dengan anak SD? Nah, terkait nakal, di sini kalau tingkatan nakal memang lebih cenderung ke TK. Cuman TK di situ hanya nakalnya tidak seperti apa yang nakalnya anak SD. Nakal mana anak SD dibandingkan dengan SMP? Tingkat kenakalan, insya Allah di sini menurut saya antara SD dan SMP setelah mengenal dunia yang global, sisi kenakalan dalam KPM insya Allah nakalnya di luar SMP lebih nakal. Kalau anak SMP dan SMP sama SMA. Karena pergaulan ini mungkin anak SMA, ini pergaulannya lebih luas, bahkan sudah meranjak ke remaja, bahkan ke dewasa, maka kenakalan lebih tinggi dibanding dengan SMP. anak SMA dengan perguruan tinggi nakal. Untuk SMA dan perguruan tinggi, ya, ini mohon maaf sebelumnya, ini sepengetahuan saya, tingkat kenakalan dalam KBM cenderung ke SMA, karena untuk yang perguruan sudah bisa memanage dan sudah bisa mengendalikan dirinya. Insya Allah. Gitu ya. Itu Profesor. Ya. Tapi kalau ada anak mungkin kan ada awasi polisi ya, tapi kalau di SMA misalnya sampai dengan perguruan tinggi kadang-kadang diawasi ketat itu. Oke, Prof. Gimana nih problem itu? Jelas sih. Seperti ini Pak, jujur anak ya. Insya Allah, oke. Iya, jujur anak TK ya. Enggak jelas ya, Anak Prof. TK kan tidak ada yang ngerepek. Oh, nggih. Nak TK, insya Allah. Kalau di SMA karena sering ngerepek lalu diawasi polisi gitu. Kalau di perguruan tinggi sampai di SD kan tidak ada ngerepek, tapi yang ada copy paste. Ya karena mungkin pengalamannya lebih tinggi di SMA, di tingkat perguruan tinggi. Iya, tetapi sama saja copy paste dan ngerepek itu sama. Sampai dengan terjadi korupsi itu pejabat itu apa terjadi korupsi itu gitu. Karena
Kenapa sampai seperti itu bahwa pejabat-pejabat banyak yang melakukan korupsi. Di sini kemungkinan pendidikan kepribadian atau karakter atau perilaku di situ sebenarnya sudah ditanamkan, mungkin karena sudah merasakan al-fulus yuhyin nufus, bila fulus kita mampus. Itu sebabnya kenapa? Mungkin karena juga mungkin kalau sudah duduk di pemerintahan atau di parlemen, saya kira itu karena ada iming-iming, bahkan di situ karena pergaulan juga di lembaganya atau di parlemen tersebut atau di pemerintah. Mungkin takut juga karena Kenapa dia mau diiming-iming itu loh? kemungkinan di situ untuk meloloskan satu tujuan, maka di sini kamu harus ini saya kasih ini, itu mungkin harapannya untuk mencapai suatu tujuan tapi dengan jalan yang tidak benar. Kalau saya boleh jawab ya, boleh enggak saya jawab? Monggo. Dekorasi saya, Peter. Itu dikarenakan karena dia tidak tahu siapa yang ada dalam dirinya. Dalam diri itu ada iman yang tidak bisa dibohongi. Dan itulah sifat siddiq, amanah, kabil, fatanah sebagai turunan daripada Nabi Muhammad. Dan itu yang dikatakan dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Lalu diulang-ulang di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah, rasa nurani yang manakah yang kamu dustakan itu. Karena dia tidak tahu apa yang ada dalam diri, maka dia tidak tahu diri gitu. Sehingga kan jelas sekali orang tidak tahu diri itu sekarang. Kan tidak enak didengar orang kalau tidak tahu diri kan. Ya orang korupsi karena tidak tahu diri, tidak tahu siapa yang ada dalam dirinya. Dalam dirinya ada iman, ada sifat-sifat yang siddiq, amanah, kabil, fatanah, tapi dilawan oleh karena tidak hawa nafsu dunia setan. Demikian, terima kasih. Siap, Prof. Dilanjut Pak Zarkoni. Terima kasih Prof sudah menambahkan pertanyaan kepada Pak Ahmad Zarkoni, dan dengan selesainya pertanyaan dari Profesor Baharudin berarti untuk Pak Zarkoni sudah selesai, bisa dilanjut kepada peserta berikutnya yaitu Pak Abdul Haris Nasution. Assalamualaikum Pak Abdul Haris. Pak Abdul Haris ini ya mungkin yang paling dekat dengan saya ini, Tulungagung Blitar ya. Iya Pak, alhamdulillah. Oke. Pak Ahmad Zarkoni, saya tadi pagi sampai menanyakan kok RPP-nya Pak Abdul Haris belum dikirim-kirim juga, padahal Pak Profesor dan saya kan juga harus mempelajari dan menilai RPP. Ya, alhamdulillah di kurang lebih 1 jam sebelum pelaksanaan uji komprehensif sudah terkirim, dan ini sudah saya pegang ini Pak, RPP-nya panjenengan sudah saya print ini. Karena saya kalau mereview dengan ada di dalam laptop itu pasti lambat. Karena di dalam laptop kursornya sulit untuk dikendalikan ini. Ya. Saya perlu menanyakan kepada Pak Abdul Haris Nasution untuk RPP yang dibuat, betul ya ini untuk kelas 8 MTS. Iya Pak, kelas 8 MTS. Berarti Pak Abdul Haris mengajarnya di MTS. Iya, di MTS Pak. Oh iya. Oke. Pertanyaan saya Pak, untuk RPP ini sudah direvisi atau belum?
Ngapunten sangat, Pak. Jujur kula bareng revisi, Pak. Belum ya? Oke, Pak. Jadi Pak Jamroji, Pak Dr. Taufik itu kelihatannya mereview itu sudah berapa kali, Bapak Ibu yang lainnya pasti juga sudah. Kok tetap ya? Kok tetap penampilannya dari RPP 1, RPP 2, RPP 3 dibawa per teaching, kemudian dibawa ke uji komprehensif kok masih sama? Oke, dereng, Pak. Jujur Oke. Ini karena apa ini, Pak? Garis. karena gabut. Yang kedua itu ada urusan sedikit di rumah, Pak. Terlalu banyak urusan di rumah. Kebetulan istri saya lagi hamil, jadi agak sedikit repot karena masuk. Saya khawatir kalau ini yang mereview Pak Profesor ini jenengan mau jadi profesional apa enggak gitu. Oke. Ya, yang namanya profesional itu semakin padat acara, semakin banyak acara, semakin pintar bagi waktu. Jadi paling tidak ketika diuji komprehensif ini RPP yang terbaik yang dimiliki, harusnya yang di bawah itu terbaik. Oke. Terus saya tanya lagi, RPP panjenengan ini ketika saya bandingkan dengan RPP dari Bapak Ibu yang lain dari 6 peserta hari ini, RPP panjenengan yang paling simpel ini hanya 5 lembar. Padahal RPP-nya Pak ini ada yang tadi sampai 21 halaman. Halo, kok suaranya menjadi sangat kecil ya? Oke, beneran. Mungkin ada peranggapan ini karena saya memakai prinsip efisien dan efektif, Pak. Bukan masalah itu. Ya, tidak, Pak. Ya. Ternyata setelah saya cermati masih banyak sekali komponen-komponen di dalam asesmen, evaluasi yang itu mengungkap pengetahuan siswa, soal-soal, lampiran soal-soalnya, kemudian menilai sikap siswa, itu yang terkait dengan observasi, penilaian teman sebaya, nggak muncul sama kali. Kemudian penilaian proyek, penilaian portofolio, nggak ada. Padahal hari ini kan harusnya semuanya ready, siap semuanya untuk ditunjukkan nih. Ya, saya nggak tahu mungkin Pak Abdul Haris nggak menduga kalau Pak Jamroji mereviewnya sampai sejauh ini, karena memang hari ini uji komprehensif itu menyeluruh, Pak ya, menyeluruh. Ya, oke. Terus saya masih ingat yang di internet yang jenengan tuliskan kemarin, saya masih ingat dan saya akan berusaha untuk istilahnya merevisi, Pak. Tapi karena memang saya nggak menduga kalau hari ini memang ada seperti itu. Kamu tersangat. Oke. Termasuk ini, Pak Abdul Haris mengajarkan ibadah haji dan umroh dengan alokasi waktu 8 kali 40 menit. Dijadikan 4 pertemuan. Pasti saya beranggapan, wah ini RPP-nya tebel banget karena 4 pertemuan, berarti tentu saja pertemuan 1 membahas apa, pertemuan 2 membahas apa, pertemuan 3 membahas apa, sampai pertemuan 4. Tapi kenapa yang dicantumkan hanya pertemuan 1 saja, Pak Abdul Haris? Ya gimana, Pak ya, saya mohon maaf karena ya belum tahu mekanisme sekarang ini, Pak, PPG-nya itu saya itu ya memang saya mendengar dari penjelasan yang telah disampaikan di waktu diterangkan itu ya juga dengan kita PPG itu seperti itu. Ini jujur saya RPP-nya juga turun.
nurun ya, copy paste gitu. Saya sesuaikan dengan apa Pak? Dengan tema saya. Ya, ini Pak Abdul Haris, saya tidak kok terus kemudian merasa lebih pinter. Saya itu kalau untuk RPP banyak juga yang saya copy paste dari teman-teman MGMP itu banyak. Tapi saya pasti punya RPP khas saya sendiri. Ya. Jadi RPP itu saya bisa bermacam-macam versi. Ada RPP 1 lembar, ada RPP K13 yang lama, ada K13 karakter, ada K13 yang memuat impact hot. Nah, ini bermacam-macam. Tapi saya pasti punya satu RPP khas saya sendiri. Kalau kemudian saya mengcopy paste punya teman-teman yang saya dapatkan dari MGMP, itu pasti saya revisi banyak hal. Iki indikatornya ora bener, saya buat sendiri. Itu tujuannya ndak pas, saya buat sendiri. Ini pengembangan materi ajarnya masih kurang, saya tambah sendiri. Ini langkah-langkahnya ndak pas, saya rubah sendiri. Jadi ada yang sudah bagus dan saya copy paste apa adanya, ada juga. Mungkin satu tema materi bagus, saya copy paste apa adanya, enggak apa-apa. Memang RPP itu enggak harus buat sendiri, enggak apa-apa Pak. Tapi harus disesuaikan dengan kondisi nyata di mana tempat kita mengajar. Sebab enggak mungkin lah RPP itu dipraktekkan di MAN 1 Surabaya atau MAN 1 Malang sama persis kondisinya dengan MAN 1 Blitar. Dari sisi kondisi siswa saja tidak sama, inputnya tidak sama. Jadi tidak mungkin kita plug copy paste tanpa dirubah sama sekali, hanya kita rubah tanggal, nama sekolah, kepala sekolah, ya itu tidak mungkin. Harus disesuaikan dengan kondisi tempat kita mengajar. Ya. Jadi boleh, saya tidak melarang copy paste, tetapi tentu saja harus kritis. Kritis itu iki indikatornya bener apa enggak. Nah, ini komponennya lengkap apa enggak gitu ya. Oke lah, saya akan sampai pada indikator yang dibuat oleh Pak. Saya anggap ini RWP-nya yang buat Pak Abdul Haris saja ini. Pak Abdul Haris, saya juga sudah berkali-kali mereview. Ini sudah saya sampaikan kepada seluruh peserta, saya yakin semuanya paham. Yang namanya indikator itu hanya satu perilaku dan satu tindakan. Satu materi. Satu perilaku, satu materi, Pak. Tapi di sini masih juga menjelaskan pengertian haji dan umroh dan dalilnya. Ya ini berapa saja ini. Harus dipecah. Tidak boleh yang indikator semacam ini. Ya. Menjelaskan rukun, wajib, dan sunnah haji dan umroh. Nah ini sekian banyaknya. Jadi Pak Abdul Haris bolehlah nanti menelpon Bu Ratna Fairuz. Bu, saya pinjam RPP-nya. Boleh saya dikirimi ya? Tidak apa-apa, tapi ya beberapa yang khas tempat mengajarnya Pak Abdul Haris itu disesuaikan. Atau mungkin metode mengajarnya Bu Ratna Fairuz saya tidak mampu untuk menyatukan dengan mode pendekatan model ala Bu Ratna Fairuz, saya akan membuat sendiri. Itu. Jadi gitu nggih. Yang namanya RPP luwes saja sebenarnya. Yang paling penting punya. Kemudian direview sebelum-sebelumnya. Saya sudah menyampaikan komponen RPP Anda itu ada satu yang fatal belum ada, tujuan pembelajaran. Ini belum muncul lagi tujuannya. Pripun Pak Abdul Haris ini? Kan sampun kula sanjang dereng kula revisi, Pak. Kula ngapunten sangat. Tapi insyaallah kula revisi. Nggih. Ya pun untuk RPP ini revisi dari saya masih banyak nggih. Tadi ternyata dari RPP saja. Pak Abdul Haris sama seperti teman-teman yang lainnya saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pedagogis dan penguasaan Pak Abdul Haris tentang modul pembelajaran dari LPTK UIN Malang, di mana di sana pasti
Pak Abdul Haris sudah merekam banyak, ya. Saya tanyakan, untuk kegiatan mengajar, kemampuan guru mengajar abad 21, itu guru harus menerapkan pembelajaran dengan tipek dan hot. Jelas guys suara saya Pak Abdul Haris? Guru harus menerapkan pembelajaran dengan tipek dan hot. Kalau hot tadi sudah banyak kita bicarakan bersama profesor. Sekarang saya tanya, menerapkan tipek dalam kegiatan pembelajaran di era abad 21 ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak Abdul Haris? Yaitu meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi. Jadi di sini guru memang benar-benar harus bisa mengajak siswa untuk memahami fenomena teknologi. Ya, jawaban Abdul Haris tidak salah, tapi bukan hanya teknologi ansih Pak Abdul Haris. Tipek itu, coba saya tanya, tipek itu kepanjangannya apa Pak Abdul Haris? Tipek perpanjangan dari Kependekan dari teknologi pedagogical content knowledge. Iya, technological pedagogic content knowledge. Jadi ada teknologi, kecanggihan teknologi di dalamnya, ada juga kemampuan pedagogis di dalamnya. Oke. Tidak hanya canggih IT-nya, tapi pedagogisnya belum. Jadi harus terpadu antara pedagogis dan teknologi. Jadi kalau ingin menjelaskan tipek itu apa, kira-kira apa penjelasannya? Tipek adalah pemahaman guru dalam pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi tertentu dalam pembelajaran. Iya, ya. Saya yakin Pak Abdul Haris karena memang sudah disampaikan berkali-kali sudah bisa menyampaikan melalui bahasa lisan dan benar. Terus saya ingin tanya selanjutnya, Pak Abdul Haris, karena harus memuat tipek dan hot, saya pertanyaan berikutnya, kegiatan belajar mengajar Anda mulai dari pembuatan LPP, merumuskan indikator, sampai membuat soal-soal evaluasi, itu harus mengandung high order thinking skill. Saya ingin dijelaskan indikator disebut hot itu apabila Hot, indikatornya apa? Sesuatu itu disebut hot dan bukan lot. Indikatornya harus ada C3, C4, C5, dan C6, Pak. Ngapunten menawi kleru. Iya, tidak terlalu salah juga. Tapi jangan diikutkan C3, C2, C1 itu lot. Tapi kalau sudah menapak pada C4, C5, dan C6 itu jadi pemilihannya bagaimana? Coba diulangi lagi Pak Abdul Haris. Yang disebut lot itu levelnya? Ada C1 yang biasa disebut dengan pengetahuan, dan ya. C2 yaitu pemahaman, Pak. Iya, terus? Hanya itu lotnya? Iya, Pak, itu yang lot. Dan kemudian yang hot itu C3 yang bisa disebut dengan aplikasi, C4 yang disebut dengan analisis, C5 disebut dengan evaluasi, dan C6 dengan kreasi. Ini Pak Abdul Haris perlu saya revisi ya. Yang disebut lot itu kalau levelnya masih C1, C2, C3, mengingat, memahami, menerapkan. Tapi kalau sudah C4, C5, C6, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, itu sudah jadi pemilihannya 1, 2, 3 lot, 4, 5, 6. Ya. Ya. Masih ada tambahan pertanyaan lagi, Pak Abdul Haris, karena tadi saya kritisi banyak terkait dengan RPP. Saya mau tanya ini Pak Abdul Haris.
Ya, Pak. RPP itu sebenarnya apa sih? Rencana pembelajaran, Pak. Iya, RPP itu kepanjangannya rencana pelaksanaan pembelajaran. Lah ya, rencana pelaksanaan pembelajaran itu maksudnya apa? Yaitu suatu oke, program yang dibuat untuk melaksanakan suatu pembelajaran di tingkat, Pak. Iya, perlu ya. Ini masih elementer ya. Ditanya RPP saja. Oke. Nah, Pak Abdul Haris, mungkin andaikan ini supaya tidak terulang lagi kalau ditanya masih belum sempurna jawabannya. RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan lewat silabus. Diulangi lagi Pak Abdul Haris. Dia itu rencana yang dibuat untuk sebuah pembelajaran yang di situ dikembangkan dari sebuah silabus. Ya, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang itu dikembangkan dari silabus. Ya, Pak Abdul Haris, mohon maaf kalau cara saya menguji panjenengan mungkin kurang berkenan, tapi karena memang berangkat dari persiapan panjenengan sendiri nih. Kalau saya melihat dari awal RPP-nya beres, itu saya yakin kedepannya juga leading dan enak saja nih. Untuk itu yang terakhir Pak Abdul Haris silakan membuka Al-Quran. Ya, Pak. Al-Quran juz 26. Ya, Al-Quran juz 26 surat Al-Fat. Nanti ayatnya 1 sampai 3. Maaf, 1 sampai 4. Al-Quran juz 26 surat Al-Fat ayat 1 sampai 4 dibaca dan nanti setelah saya dibaca ditulis Pak Abdul Haris 15 menit harus sudah diunggah, difoto, dikirimkan ke grup WA. Kalau terlambat tadi sudah saya sampaikan bersama Profesor Barudin patut dicurigai. Monggo Pak Abdul Haris, sudah ketemu belum Al-Quran surat Al-Fat ayat 1 sampai 4 juz 26. Kok lama Pak Abdul Haris? Halo Pak Abdul Haris, kok lama banget? Juz 26, suratnya Al-Fat. Saya yakin kalau guru fikih itu setiap hari pasti tak terlewatkan membaca Al-Qur'annya. Jadi kalau buka Al-Qur'an mesti lincah nih. Tambon, Pak Abdul Haris. Juz 26, surat Al-Fat, ayat 1 sampai 4. Nggih, Pak. Monggo dibaca dengan suara yang paling merdu yang dimiliki oleh Pak Abdul Haris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima.
وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Ya, Pak Abdul Haris Ampun, dan Pak. Bapak Ibu yang lainnya. Oh ya, Pak Abdul Haris segera ditulis dan paling lama 15 menit sudah harus diunggah. Bapak Ibu, di dalam rubrik lembar penilaian uji komprehensif memang mencantumkan baca tulis Al-Quran. Bahkan kalau guru pamong dan dosen yang menguji itu mendapati Bapak Ibu itu bacaannya masih banyak keliru, tulisannya masih banyak keliru atau kurang layak lah untuk ukuran seorang guru fikih yang sudah profesional, umpamanya nilainya hanya sampai skala 3, itu di sini dijelaskan harus dilaporkan ke LPTK UIN Malang untuk dibina pada saat pengambilan sertifikat. Tapi alhamdulillah dari kelompok 1 dan hari ini kelompok 2 untuk baca tulis Al-Quran, insya Allah belum ada masalah yang berarti, masih lancar-lancar dan nilainya skalanya masih 4 dan 5. Pak Profesor, monggo kalau ingin menambahkan sesuatu kepada Pak Abdul Haris. Pak Prof, untuk mic-nya mungkin belum salah. Mikrofon Pak Profesor. Mikrofon Pak Profesor. Haris, Sambut, nggih. posisi di mana? Mikrofon. Pak Abdul Haris, Pak Haris, Bapak di Pak Haris, Medan, mikrofonnya, Pak Pak Haris. Mikrofonnya Pak Haris. Abdul Haris, jawab pertanyaan saya, posisi di mana? Pak Haris, Abdul Haris, mikrofonnya. mikrofonnya dinyalakan, Pak. Halo, sampun. Tak nyambung ya. Hanya dia dengar nama suara saya apa enggak itu? dengar Pak. Kalau mic-nya dimatikan tetap dengar suara. Ya. Posisi di mana Pak Abdul Haris? Mikrofonnya tolong. Pak Haris, mikrofonnya Pak Haris. Mikrofon jenengan Pak Haris. Mikrofonnya Pak Abdul Haris. Mikrofon Pak. Belum itu. Halo Pak, halo. Nah kan, nggih. Nggih Pak. Posisi di mana? Halo Pak, mohon maaf. Apunten Pak. Bisa diulangi Pak. Posisinya Pak Abdul Haris di mana? Saya di Tulungagung Pak. Saya kalau Bapak pernah mireng Gemah, saya dekat dengan Gemah Pak. Saya kira orang Batak itu. Ya. Deh Pak. Tapi asli 100% Jawa Pak saya. Nggih. Seseorang dikatakan profesional itu bila mana memiliki satu sikap dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya. Dua, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja. Ketiga, sikap continuous improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya.
Ini yang ketiga nih Pak Haris tolong diperbaiki sesuai dengan Iya, arahan Pak. dari Pak Zamroni tadi ya. Iya Pak, siap Pak. Mestinya saudara menyusun RPP itu harus lebih baik dari RPP yang lainnya karena saudara penulis terakhir gitu. Kan sudah bisa membandingkan dengan RPP yang lain ya. Seharusnya saudara menulis yang lebih baik lagi. Tolong nanti diperhatikan Pak Zamroji tadi sudah mengarahkan saya dengar ya. Siap Pak. Yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zaman dan masa depan ya. Alimu auladakum ala zamanihim. Kamu harus mengajar anak didikmu sesuai dengan zamannya ya. Iya Pak. Sehingga persiapan kita juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita mengajar gitu seharusnya gitu Pak Haris. Tolong diperhatikan ya untuk berikutnya ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Baharudin sudah menambahkan sebuah nasihat yang betul-betul sangat berharga bahkan juga untuk kami-kami ini karena memang yang namanya semua pekerjaan terutama itu kalau terkait dengan profesi kita itu harus dengan rencana yang matang Bapak Ibu. Kita baru membicarakan RPP rencana mengajar itu saja sudah banyak berlepotan di sana sini apalagi untuk rencana-rencana yang lain. Jadi mengajar itu profesi kita tentu saja harus kita rencanakan sematang-matangnya. Ini saya ingin setegas Pak Profesor ini. Kalau Bapak dalam hal membuat RPP saja, rencana mengajar saja gagal ya. Kalau kita gagal membuat rencana, kita sama dengan merencanakan kegagalan. Ini. Jadi jangan sampai kalau hanya masalah RPP saja, ini masih menjadi masalah seorang guru profesional. Mungkin itu kata penutup dari saya dan mohon maaf Bapak Ibu, juga Pak Profesor Baharudin dalam hal uji komprehensif hari ini pastilah banyak kata-kata saya yang hilaf. Semuanya pasti dalam rangka menyampaikan apa yang saya bisa dan menjadikan pengetahuan tambahan bagi Bapak Ibu. Kalaupun toh nanti kurang benar, saya juga manusia biasa yang bisa memiliki kekurangan dan saya siap menerima masukan. Ya. Untuk Pak Profesor, mungkin ada kata penutup? Sudah cukup saya kira Pak Zamroji. Cukup, terima kasih kalau sudah cukup karena sudah Besok tampil yang malam ya. besok malam ya Pak. Untuk hari ketiga, kelompok 3, besok malam setelah Ba'da Isya sekitar pukul 7.30. Nanti saya umumkan di grup, Bro. Iya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila selama menguji panjenengan semuanya ada kata yang khilaf, salah, dan itu semuanya tidak saya sengaja. Tapi ya walaupun mungkin Anda menganggapnya sengaja, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya marilah kita tutup uji komprehensif kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bapak.